kita mulai masuk sekarang ke tema kita malam hari ini ya, tentang akhlak dan adab. Ini dua hal yang dekat sebenarnya. Adab itu buahnya akhlak. Akhlak itu kalau pakai bahasa hari ini semacam karakter yang tertanam dalam diri kita, yang itu lahir karena pembiasaan-pembiasaan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita sekarang melakukan kebaikan itu keluarnya spontan, itu berarti sudah akhlak. Jadi akhlak itu bukan pencitraan. Wah, kalau pas banyak orang kayaknya soleh sekali. Kalau pas nggak ada orang, pencilaannya muncul lagi. Suka-sukanya keluar lagi. Ini bukan akhlak. Akhlak itu yang keluar otomatis, tanpa dipikir. Kalau bahasanya Imam Ghazali, min ghairi fikrin waruwiyatin, tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Itu keluar. Coba kalian cek ya. Orang kelihatan aslinya itu biasanya ya yang spontan-spontan, yang tidak dipikir panjang. Orang itu kalau memang terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, kaget pun keluarnya kalimat yang baik. Astagfirullah. Subhanallah. Itu otomatis. Tapi kan kadang-kadang kalian tidak begitu, tapi pencitraan saja. Aslinya yo keluar itunya, misuhnya keluar kalau pas aslinya ngono. Tapi kalau pas wah ini ada yang dilirik ini, kayaknya astagfirullah, subhanallah. Nah, ini belum akhlak. Akhlak itu yang kalian keluarnya otomatis. Itu akhlak. Jadi tidak pakai pertimbangan panjang. Kalau pakai pertimbangan panjang itu, waduh ini ketemu guru saya ini, enaknya minggir apa cium tangannya? Ya sudahlah, tak cium tangan saja. Ini belum tertanam, masih mikir panjang. Kalau sudah akhlak itu otomatis keluar. Nah, bisa muncul otomatis ketika sudah dibiasakan. Itulah akhlak. Orang hari ini menyebutnya karakter. Nah, nanti memang dekat dengan adab. Kalau adab itu manifestasinya dalam budaya, dalam kehidupan nyata. Misalnya saya punya akhlak jujur. Nah, terus ketika ngomong saya apa adanya. Di situasi konkret hidup saya ngomong apa adanya. Ini adab. Saya akhlakku menghormati guru, menghormati orang tua. Kalau ketemu saya cium tangan. Cium tangan adab. Jadi adab itu wadah budayanya, perilaku konkretnya. Kalau akhlak itu karakter yang tertanam dalam jiwa. Nah ini kalau Rasulullah itu ya akhlaknya sudah jaminan. Itu ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau sudah ada di makom, di posisi akhlak yang agung. Atau ayat selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, contoh yang baik. Jadi berarti apa? Dia harus jadi kiblat kita. Beliau harus jadi tuntunan panutan kita. Itu uswah hasanah. Makanya orang Jawa, orang Sunda itu kadang manggil beliau pakai kanjeng. Kanjeng Nabi. Mungkin teman-teman masih banyak yang pakai istilah kanjeng. Itu kanjeng itu apa? Kalau di Jawa itu akronim, singkatan dari Kang Ajeng. Kang Ajeng itu yang diposisikan di depan. Kenapa diposisikan di depan? Karena beliau untuk kita tiru. Kalau di belakang kita tidak bisa niru. Di depan biar bisa kita lihat sehingga kita bisa niru. Makanya dipanggil kanjeng. Ya, sebenarnya ini panggilan kalau di Jawa zaman dulu untuk bangsawan-bangsawan, untuk orang-orang panutan itu dipanggil dengan nama kanjeng.
Kalau Allah malah pakai istilah pangeran. Itu sebenarnya nanti ada rahasia-rahasianya kalau orang Jawa. Tapi kanjeng tadi itu maksudnya. Ya memang beliau sangat dimuliakan, makanya pakai istilah kanjeng Nabi untuk diikuti. Sehingga ditaruh di depan. Kang Ajeng. Ini di Sunda juga pakai istilah itu, di Jawa juga pakai istilah itu. Kenapa beliau kemudian ditaruh di depan? Ya biar kita bisa niru, bisa meneladani. Biar tidak hanya HP saja yang di depan kita. Selama ini kan di depanmu TikTok, terus yo kamu nirunya TikTok. Kalau di depanmu Twitter, terus yo nirunya Twitter. Kalau tiap hari yang kamu lihat joget-joget TikTok atau komedi-komedi atau apa, yo karakter gaya berpikir nalarmu ya terbentuk begitu. Maka kanjengmu berarti bukan kanjeng Nabi tapi kanjeng TikTok. Ya, kanjeng Instagram, kanjeng YouTube. Nah, itu yang kamu muliakan hari ini. Nah, yuk kita ganti ya. Ya boleh sekali-sekali ditengok tapi tidak ditaruh di depanmu sebagai panutan. Yang jadi panutan, jadi uswah hasanah ya Rasulullah saja pastinya. Baik, karena memang beliau oleh Allah memang diposisikan sebagai uswatun hasanah, karena memang akhlak beliau sudah paten, sudah pakem. Oke, kita lanjut. Ini pelan-pelan ya. Nah, kenapa tema akhlak penting, akhlak dan adab ini penting? Ya karena misinya Rasulullah sendiri, beliau bilang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Membuat akhlak mulia jadi utuh, jadi sempurna. Berarti apa? Yuk kita perhatikan benar aspek akhlak ini. Karena itu berarti kita sedang mensukseskan misinya Rasulullah. Berarti tadi kegelisahan besarnya Rasulullah yang azizun alaihi ma'anitum, sebagian besar mungkin keprihatinan ketika ada problem masalah akhlak. Jadi kadang-kadang akhlak itu kan kececer di belakang. Dilihatnya paling akhir. Nah, mulai sekarang yuk, bukan berarti yang kalau orang-orang kan kadang-kadang sholat tidak dia. Apa enggak? Yang dilihat itunya dulu kan. Tapi sekarang boleh ditambah akhlaknya juga dicek. Karena ini juga variabel penting. Misi utamanya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ada hadis yang isinya semacam sumpah dari Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya ini. Demi Allah. La yadkhulul jannata ahadun illa bihusnil khuluqi. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga kecuali karena kebaikan akhlaknya. Kecuali karena husnul khuluq. Jadi maka ayo latihan ya sekarang. Akhlak tadi kan karakter. Berarti saatnya kita fokus melihat bentuk karakter kita. Fokus akhlak kita seperti apa. Karena ini yang berat memang di antara syariat ini menurut saya akhlak. Karena itu tadi perlu dibiasakan. Kalau sholat bisa niru. Kalau ibadah-ibadah yang mahdoh seperti puasa, zakat itu bisa otomatis langsung kita jalankan bisa. Tinggal kita tiru yang lain begitu. Tapi kalau akhlak itu harus ditanamkan, dibiasakan. Baru dia muncul sebagai akhlak. Nah, jadi ini kenapa kita ambil yang pertama. Yuk kita belajar sedikit-sedikit akhlak sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah.
Nah ini menarik. Rasulullah sendiri yang mengajarkan dan menanamkan akhlak itu langsung Allah. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang maknanya secara langsung menuntun Rasulullah dari Allah untuk perilaku-perilaku berakhlak. Ini saya ambil dari Ihya. Contohnya surat Al-A'raf ayat 199 misalnya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini cara Allah mendidik Rasulullah, kata Imam Ghazali. Berikan permaafan, perintahkan untuk kebaikan, dan berpalinglah dari orang bodoh. Nah, ini dididik langsung oleh Allah. Jadi kita hidup ini mbok yang pemaaf. Silahkan perintahkan kebaikan yang kita tahu, tapi juga hati kita luas pemaaf. Pak, kalau ada orang ngeyel, orang bodoh tapi tidak bisa diberitahu, ya sudah, wa'arid anil jahilin. Berpaling, jangan diajak gegeran. Kita itu kan sering gitu, kalau tidak cocok pendapat ngasih tahu orang, orangnya ngeyel terus tawuran, akhirnya nambah musuh, nambah masalah. Nah, untuk jahilin kita wa'arid, yuk berpaling dulu deh. Nunggu dia pinter, biar dia belajar dulu. Kita cari jalan lain biar dia tambah pinter. Jadi diawali dari khudhil afwa, maafkanlah. Rasulullah ini kalau pakai teorinya Ali Syariati, beliau ini bersih sejak awal. Jadi manusia itu kan sering terkontaminasi sejarah pengalaman hidupnya. Kalau Rasulullah enggak, langsung dari Allah. Kenapa begitu? Itu kalau Ali Syariati diurut dari sejak beliau bahkan belum lahir, ayah beliau meninggal. Manusia itu yang paling berpengaruh dalam hidup kan orang tuanya. Biasanya untuk ilmu pengetahuan yang paling awal ayahnya. Nah, sebelum beliau lahir bahkan ayahnya sudah tidak ada. Itu berarti beliau tidak mendapat kontaminasi dari ayah. Sebelum beliau dewasa, sebelum beliau balik ABG, ibu beliau meninggal. Pengaruh dari ibu juga minimal. Masyarakat juga tidak banyak mempengaruhi Rasulullah. Sejak kecil aktivitas beliau antara mengembala atau dagang. Kalau waktu kecil beliau menggembala. Orang menggembala itu kan berarti menjauh dari keramaian. Apa ada menggembala di tengah kota, di mall, apa di amplas sana kamu bawa kambingmu kan tidak boleh. Menggembala itu kan mesti menjauh dari keramaian. Jadi kontaminasi dari masyarakatnya yang ada beberapa budaya Arab saat itu sehingga Arab disebut jahiliyah itu tidak masuk pada Rasulullah. Karena apa? Beliau jauh dari keramaian. Dan di beberapa riwayat memang dijaga oleh Allah. Ada hadis, nanti silahkan dicari lah ya oleh teman-teman, yang Rasulullah cerita pada waktu muda itu pernah sekali dua kali, mungkin karena khawatir ketinggalan zaman atau tidak update, dengan seorang temannya yang juga pengembala, nanti kita ikut acaranya orang-orang itu ya. Tapi oleh Allah memang Rasulullah dilindungi. Kok iyon dilalah, waktunya malam-malam harusnya berangkat ke keramaian itu, Rasulullah ngantuknya luar biasa dan tertidur. Dan yang seperti itu berkali-kali dialami oleh Rasulullah. Nah itu berarti memang beliau dilindungi oleh Allah. Jadi bersih dari pengaruh pengalaman hidup yang negatif. Bahkan kegemaran beliau kan uzlah, berpikir, merenung. Nah ini karakter semacam ini itu mendukung nanti ketika Allah menanamkan hal-hal yang mulia lewat akhlak dan adab. Karena beliau bersih sejak awal. Kalau kita kan sudah pengaruhnya macam-macam sudah. Dari orang tua, lingkungan, teman, kos, pacar, apa wae. Jadi maka yuk kita perlu latihan lah ya, sekali-sekali kalau memang ada yuk bersih-bersih. Biar cahaya bisa masuk. Karena kalau diri kita terlalu pekat oleh konten macam-macam yang tidak penting,
yo bahkan cahaya pun tidak bisa masuk, terhalangi. Baik, jadi ini Rasulullah langsung diajari oleh Allah dan beliau ini memang bersih. Sejak awal skenario hidup beliau mengarahkan beliau tidak terkontaminasi oleh masyarakatnya, oleh orang tua dan keluarga beliau.